kasih Tuhan, sekarang Inspiration berjumpa kembali bersama dengan saya Yohana Yiwa. Kali ini saya akan berbagi sedikit yang menjadi inspirasi bagi kehidupan kita orang percaya masa kini atau orang-orang Kristen, baik itu saya secara pribadi maupun saudara-saudari sekalian yang selalu setia untuk mengikuti Sky Inspiration sampai dengan hari ini. Kali ini saya akan membacakan untuk kita dari satu bagian firman Tuhan. Ini yang menjadi perenungan saya secara pribadi. Terdapat di dalam Roma 12 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini merupakan terjemahan Alkitab yang terbuka. Saya sangat senang ketika saya membaca Alkitab, saya akan menggunakan terjemahan tersebut. Nah, sebenarnya di dalam ayat atau bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai hidup dan pelayanan orang Kristen. Hidup dan kehidupan orang Kristen bukan hanya di masa itu, tapi untuk masa sekarang. Karena ini merupakan hal yang praktis atau praktika. Saya mengambilnya dari segi praktika, bukan biblika, saudara. Nah, di sini sebenarnya bagaimana memberikan hidup dan kehidupan secara totalitas kepada Kristus. Seharusnya dalam hal ini kemurahan Allah menggerakkan kita sebagai orang percaya untuk menyenangkan Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kemurahan Allah tersebut menggerakkan kita, ataukah sudahkah kita memberikan kehidupan kita sehingga kemurahan Allah itu terus membuat kita benar-benar menyadari bahwa kehidupan kita sesungguhnya untuk menyenangkan Kristus. Sudahkah kita secara totalitas melakukannya? Ketika kita dituntut melakukannya, maka dari keharusan tersebut membuat kita sadar bahwa seorang manusia pun atau tidak seorang manusia pun boleh memikirkan dirinya sendiri, dalam pengertian ketika engkau menyadari bahwa kemurahan Allah lah yang membuat engkau seharusnya menyerahkan kehidupanmu secara totalitas kepada Kristus, itu artinya tidak lagi ada kata mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi. Bagaimana kau harus mementingkan kepentingan orang lain? Penekanannya ingat, bukan mementingkan diri sendiri. Jangan lagi berpikir hal yang demikian, saudara. Di dalam pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dalam Roma ini, surat Roma, sebagai orang percaya kita harus memberikan kehidupan kita, terutama hati kita, sebagai persembahan yang benar kepada Kristus. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya saya kembalikan lagi seperti apa yang saya katakan tadi, karena kita telah dibenarkan melalui anugerah, bukan oleh hasil usaha kita, bukan karena banyak hal yang kita lakukan. Tapi di dalam surat Roma, di sana dicatat bahwa karena kita telah dibenarkan oleh anugerah, kita telah dibenarkan melalui anugerah oleh iman di dalam Kristus, maka adalah suatu kewajiban utama kita untuk menyerahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, supaya ada perubahan hidup yang ditempa di dalam kita. Ada perubahan hidup ditempa di dalam diri kita masing-masing, supaya kita juga bisa melayani dalam segala cara kepada sesama kita manusia. Karena seringkali ketika kita melayani sesama kita selalu membuat tolak ukur, dan tolak ukur tersebut itu selalu dari kacamata kita secara pribadi, dari kepentingan kita sendiri, bukan lagi dari kacamatanya Allah, bukan lagi karena kita menyadari bahwa anugerah Allah lah, melalui anugerah tersebut oleh iman di dalam Kristus, sehingga seharusnya sudah merupakan kewajiban kita untuk melayani sesama kita, bukan mementingkan diri kita sendiri.
Bagaimana perubahan hidup itu melalui pembaharuan budi kita. Ketika kita pembaharuan budi di sini, ketika engkau mengenal kebenaran yang sesungguhnya, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena engkau mengerti kebenaran itu, maka gunakanlah kebenaran itu bukan untuk menjustifikasi orang lain, bukan untuk mengklaim atau menghakimi sesama kita. Tapi bagaimana ketika engkau menggunakan budimu, engkau sudah diperbarui, engkau mengerti kebenaran itu, dan kebenaran itu engkau pakai untuk bisa menggandeng orang lain juga. Seperti itu, orang yang belum mengenal Kristus. Yang menjadi penekanan yang berikut di sini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita juga harus bisa melayani dalam segala cara kepada sesama kita manusia, bukan hanya orang percaya, tetapi orang yang belum percaya pun kita harus memperlakukannya demikian. Kita berada dalam suatu relasi yang bukan saja dengan Kristus, tetapi dengan satu sama lain. Nah, kita harus menyadari ini sebenarnya. Mengapa demikian? Sudah tentu karena Kristus itu hidup di dalam diri kita. Dan tentunya ketika kita menyadari itu, percayalah, ada penyerahan diri kita secara total kepada Kristus. Dari sanalah sesungguhnya kita sedang dipakai untuk melakukan segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana di dalamnya ada suatu esensi kehadiran kita. Di sana orang lain bisa merasakan esensi kehadiran Kristus di dalam diri kita. Bagaimana mereka bisa melihat itu ketika engkau melayani satu sama lain. Berikan hatimu hati yang mau melayani satu sama lain. Hal itu akan muncul dari tindakan hidupmu. Segala sesuatu yang kau lakukan bukan lagi untuk mendapatkan anugerah Tuhan, tetapi segala sesuatu yang kau lakukan karena engkau menyadari bahwa melalui anugerah oleh iman di dalam Yesus Kristus, di sanalah engkau perlu melakukannya karena engkau sadar Kristus sudah terlebih dahulu melakukannya. Kristus sudah terlebih dahulu melayani dirimu, melayani saya dan saudara. Jadi tidak ada alasan lagi ketika saudara melakukan sesuatu lalu di sana ada unsur untuk mementingkan diri sendiri. Jangan menjadi pribadi yang egois. Jangan menjadi pribadi yang selalu memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri lalu menyakiti orang lain. Sadarkah kita sebagai orang Kristen, atau pernahkah kita merenung sejenak, ada berapa banyak orang, ada berapa banyak hati dalam satu hari yang kita sakiti karena tindakan, karena perbuatan, karena perkataan kita, atau karena kepentingan kita sendiri, tanpa kita sadari kita menyakiti orang lain. Ini menjadi refleksi saya secara pribadi. Kalau bisa dibilang, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengetahui kebenaran. Tetapi mengapa dengan kebenaran yang kita tahu, dengan kebenaran yang kita pelajari, itu malah menjadikan kita sebagai pribadi yang akhirnya mementingkan diri kita sendiri. Kita selalu menjustifikasi diri kita bahwa kita adalah orang yang benar, dan orang yang tidak mengenal Kristus adalah orang yang tidak benar. Atau kita selalu menggunakan kacamata kita, bukan lagi kacamata kebenaran firman Tuhan untuk mengukur segala sesuatu. Kita selalu membenarkan diri kita sendiri dalam segala kondisi, dan kita selalu menyalahkan orang lain, bahkan membuat orang lain terpojok. Itu semua karena apa? Karena kita berusaha mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah menyadari hal itu. Mari bersama-sama dengan saya kita merefleksikan itu dalam diri kita. Kita merenungkan sejenak apa yang saya bagikan. Berubahlah oleh pembaruan budimu di sini. Pembaruan budimu akan firman itu. Firman yang hidup yang kau pelajari, sudah seharusnya firman yang hidup itu mengubah kehidupan. Dan ketika engkau diubahkan, seharusnya tidak ada lagi orang lain yang disakiti oleh engkau. Keberadaanmu seharusnya merupakan keberadaan yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Baik itu dalam kehidupan sosial, baik itu dalam kehidupan pendidikan, dalam suatu struktur lembaga pendidikan, ataupun dalam organisasi gereja atau organisasi apapun itu. Yang pada intinya Kristus hadir dalam dirimu, dan kehadiranmu untuk menggambarkan Kristus yang sesungguhnya. Ketika engkau salah berucap, ketika engkau salah bertindak, maka di sanalah Kristus menjadi
tidak lagi dikenal oleh orang, anugerahnya tidak lagi dilihat oleh orang, tidak lagi dirasakan oleh orang lain. Tapi dengan kehadiran kita yang tidak mencerminkan Kristus itu sebagai orang percaya, disitulah kita sebenarnya sudah hadir sebagai batu sandungan. Nah, sejauh mana pembaruan budimu akan firman Tuhan menentukan tindakan entah hari ini, hari esok, masa kini, atau dalam masa keakanan. Segala sesuatunya ditentukan oleh pembaruan budimu akan firman Tuhan. Belajarlah lebih lagi sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau tahu bagaimana cara bertindak, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara berkata kepada sesamamu. Layanilah satu dengan yang lain, sebab kembali lagi penekanannya bahwa hidup dan pelayanan kehidupan orang Kristen sudah seharusnya secara mutlak dan totalitas merupakan pengabdian kepada Kristus. Karena apa? Karena kita telah dibenarkan melalui anugerah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Terima kasih sudah mengikuti Sky Inspiration sampai dengan hari ini. Sampai